Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan pertemuan di dalam mata kuliah Komunitas 2 ya. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Oke, jadi dalam masa pandemi kayak gini ya, jaga kesehatan terus ya, nggak perlu keluar rumah terlalu sering, pakai masker jangan lupa, dan kemudian juga sediakan hand sanitizer ya, atau sering-sering cuci tangan dengan sabun. Itu lebih bagus daripada menggunakan hand sanitizer ya, karena hand sanitizer itu juga membuat tangan kering, mahal juga ya. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses asuhan keperawatan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui semuanya, bahwa asuhan keperawatan itu pasti mempunyai 5 tahapan. 5 tahapan yaitu ada pengkajian, terus kemudian diagnosa, penyusunan rencana intervensi, ditambah lagi dengan implementasinya, dan juga tahap yang terakhir adalah evaluasi. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengkajian keperawatan komunitas. Ya, di mana pengkajian ini adalah mengumpulkan data dan kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan materi tabulasi datanya. Karena komunitas itu nggak sedikit, datanya banyak banget. Yang kita kaji adalah wilayah. Yang kita kaji adalah sebuah komunitas yang punya sistem yang sangat rumit, kemudian berinteraksi satu dengan lainnya dengan polanya masing-masing. Ini yang nanti kita akan bahas di sini. Ya, memang rumit cara ini. Memang rumit pengkajian komunitas ini, tapi kita sebagai perawat profesional kita harus yakin gitu ya, bahwa kita mampu melaksanakan asuhan keperawatan dengan baik ya, dan dasarnya melakukan asuhan keperawatan dengan baik adalah pengkajian ya. Seberapa kuat pengkajiannya, seberapa bagus pengkajiannya ya, dan teknik-teknik pengkajian yang dilakukan, seberapa bagus untuk menemukan masalah di dalamnya, maka asuhan keperawatannya akan bagus. Semakin bagus temuan datanya, semakin bagus juga rencana intervensi yang akan ditentukan, dan semakin akurat juga diagnosanya, ya, sehingga nanti pada saat melakukan implementasi benar-benar yang dibutuhkan masyarakat. Oke, pengkajian. Teman-teman pasti sudah mengetahui apa yang disebut dengan pengkajian. Pengkajian itu adalah sebuah aktivitas di mana perawat melakukan pencarian data spesifik, ya, data yang spesifik untuk menemukan masalah di dalam si klien. Nah, pengkajian komunitas ini klien kita adalah sebuah komunitas, sebuah wilayah yang besar, yang banyak orang di dalamnya, punya sistem sendiri-sendiri, di mana nanti perawat akan menemukan banyak sekali trik, ya, banyak sekali permasalahan yang ada di dalam masyarakat melalui hasil pengkajian. Nah, seberapa bagus pengkajiannya itu tentu saja harus didasari dengan adanya teori. Ya. Berdasarkan teori yang disebut dengan pengkajian, seperti yang sudah saya bilang tadi, itu adalah sebuah aktivitas untuk mencari data, aktivitas untuk mencari evidence, di mana aktivitas ini nantinya menghasilkan sebuah atau beberapa informasi ya, mengenai karakteristik-karakteristik atau masalah-masalah yang ada di komunitas. Ya. Jadi tujuan pengkajian komunitas ini adalah diantaranya mengkaji stresor yang ada di wilayah, yang ada di komunitas, kemudian juga mengkaji tentang pola-pola komunikasi, pola interaksi, kemudian pola sosial, pola budaya, pola kesehatan, dan sebagainya yang ada di dalam komunitas. Supaya pengkajian ini sistematis dan benar-benar dapat mengkaji komunitas ini secara komprehensif, maka perawat harus melakukan beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah memahami tentang model pengkajian keperawatan. Ada banyak model pengkajian keperawatan yang sudah diteliti dan kemudian sudah dibentuk konsepnya oleh para pakar keperawatan komunitas, para ahli keperawatan komunitas, yang kemudian secara internasional ya, secara global digunakan oleh perawat-perawat komunitas sebagai panduan dalam melaksanakan asuhan keperawatan, khususnya pengkajian. Ya. Karena supaya untuk menjamin keberhasilan dalam mencari data, keberhasilan dalam mengumpulkan data yang komprehensif, maka tentu saja perlu yang namanya konsep, ya. Perlu yang namanya teori. Teman-teman mahasiswa sekalian, saya mendorong kalian semua, saya mendorong Anda semua untuk selalu menggunakan
teori maupun konsep-konsep keperawatan yang sudah ada. Sebagai kaum cendekia, kita tahu bahwa yang namanya keperawatan itu adalah sebuah ilmu. Maka untuk melaksanakan asuhan keperawatan tentu saja harus dilandasi dengan keilmuan, dilandasi dengan sebuah teori, dilandasi dengan eviden-eviden hasil temuan, hasil penelitian. Maka saya mendorong teman-teman mahasiswa semua ini untuk lebih sering-sering membaca hasil penelitian, membaca teori, kemudian membaca konsep-konsep yang sudah ada dan sebagainya. Itu kan teori, Pak. Itu kan cuma sekedar konsep, Pak. Berbeda dengan di lapangan. Benar sekali. Ya. Kata-kata teori itu memang benar adanya. Ya. Jadi yang namanya fakta, faktual yang ada di komunitas itu berbeda dengan teorinya kadang-kadang. Tetapi ingat, apa yang terjadi di dalam komunitas itu dapat diatasi dengan keahlian perawat, diatasi dengan skill perawat yang menguasai teorinya. Sekarang banyak ya penelitian-penelitian keperawatan yang sosial, yang sifatnya sosial, jadi mengembangkan pendekatan-pendekatan sosial dalam penelitiannya. Karena di dalam asuhan keperawatan komunitas itu memang agak berbeda ya. Kita ketahui bahwasannya di komunitas itu orang mungkin tidak merasa sakit. Ya, orang tidak mengenal masalah di dalam komunitasnya. Yang berbeda dengan kalau kita ke rumah sakit, melaksanakan asuhan keperawatan di rumah sakit. Orang yang ada di rumah sakit jelas klien kita adalah orang yang sakit. Dan mereka merasa sakit. Ya. Tetapi di komunitas ini berbeda. Orang mungkin merasa tidak ada masalah. Atau orang merasa, oh saya sehat kok. Atau mungkin dia tahu masalahnya, tetapi karena ini sudah terjadi bertahun-tahun ini, sudah larut lama dalam jangka waktu yang lama, akhirnya dia merasa beradaptasi. Akhirnya dia merasa sudah berkompromi dengan masalahnya. Akibatnya apa? This is not a problem. Ini bukan masalah. Nah, pengkajian kita sampai sana, pengkajian keperawatan sampai sana. Bagaimana masyarakat melihat suatu masalah itu? Apakah benar-benar masyarakat merasa ini adalah masalah atau bukan? Apakah masyarakat yang ada di dalam komunitas itu merasa kalau ini harus saya perbaiki? Atau tidak? Jangan-jangan mereka sudah berkompromi dengan masalah. Ya kan? Nah, bagaimana cara melakukan pengajiannya? Tentu saja kita harus menggunakan model. Tentu saja kita harus menggunakan yang namanya konsep teori. Dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang community as partner. Saya mendorong teman-teman untuk membaca, memahami konsep tentang community as partner. Karena ini yang sudah lama kita pakai di Stikes Kendal terutama untuk melaksanakan asuhan keperawatan komunitas. Pendekatan community as partner ini dirasa lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia dengan tipikal topografi yang seperti di Indonesia, dengan juga karakteristik masyarakat Indonesia. Jadi kayak gini nih, kita pakai community as partner sebagai panduan. Nah, di dalam community as partner ini kita punya pengkajian community as partner. 8 komponen di dalam pengkajian komunitas itu yang perlu dikaji secara luas, secara komprehensif dengan menggunakan tools atau instrumen yang tepat. Jadi ada 8 itu, teman-teman tugasnya adalah kali ini, saya kasih tugas ya. Tugasnya kali ini adalah merangkum sedikit tentang pengkajian komunitas berdasarkan komunitas partner. Saya minta 8 konsep di dalam komunitas partner. Silahkan dipelajari, kemudian berikan resume sedikit pada saya ya. Buat video resume sedikit beberapa menit tentang pengkajian keperawatan berdasarkan komunitas partner. Kemudian upload di Google Classroom, nanti akan saya lihat. Saya lanjutkan kembali. Komunitas partner ini menitik beratnya pada 8 aspek tadi ya.
ada rekreasi, ada kesehatan, ada sosial, ada pendidikan, ada pemerintahan, ada sarana jalan dan sebagainya. 8 aspek ini dititik beratkan karena ini adalah yang bersinggungan atau menyangkut seluruh sistem yang ada di komunitas. Dari hasil 8 konsep yang kita lihat ini, kemudian berikutnya adalah perawat perlu menunjukkan yang namanya garis resisten. Jadi mana yang menjadi resistensi komunitas? Masalah-masalah yang ada di komunitas itu muncul karena adanya masalah yang melewati garis resisten ini. Masyarakat mulai akan merasa bermasalah ketika masalah ini sudah menembus garis resisten. Contohnya seperti ini. Beberapa tempat yang sudah pernah saya datangi untuk praktik komunitas misalnya, memiliki saluran air yang kecil. Saluran air yang kecil ini walaupun kecil tapi dia cukup lancar lah ya, cukup lancar. Namun pada saat musim-musim tertentu ya seperti musim kemarau, saluran air ini dia nggak lancar jalan karena sedikit air yang mengalir ke kita. Jadi akibatnya malah justru ada genangan air di tempat-tempat tertentu. Ketika ini genangan air ini tidak menimbulkan masalah, ini disebut dengan di luar garis resistennya. Jadi masalahnya nggak menembus ke sini, walaupun di sana ada air yang nggak mengalir lancar, airnya menggenang di sana, beresiko menimbulkan adanya perkembangbiakan jentik nyamuk. Namun masyarakat santai aja. Namun masyarakat merasa oh ini bukan masalah, enjoy. Namun ini sebuah biasa aja. Tiap tahun juga kayak gini Pak. Berarti ini masih ada masalahnya di luar garis resisten. Tetapi ketika ini masalah masuk ke dalam garis resisten, mendekati 8 aspek ini, 8 aspek pengajian dalam pengajian komunitas, apa yang terjadi? Ketika ini sudah menjadi tempat berkembangbiakan nyamuk demam berdarah, kemudian menggigit anggota komunitas di situ, baru masyarakat merasa oh ini harus dibenerin nih, harus dilancarin ya, kita lancarin ya, kita kerja bakti dan sebagainya. Nah, itulah ketika munculnya masalah yang tadinya nggak jadi masalah kemudian jadi masalah. Sampah, Indonesia punya masalah sampah yang luar biasa. Pemerintah nggak bisa mengatasi masalah yang ada di Indonesia ini tentang sampah terutama. Ya. Susah, memang susah sekali. Di negara manapun juga punya masalah ya terkait dengan sampah ini. Ini tugas perawat komunitas bukan sih mengatasi sampah? Ini tugas perawat komunitas atau bukan sih mengurusi sampah rumah tangga? Mungkin bukan terkait dengan sampahnya. Tetapi ingat, dampak dari akumulasi sampah yang cukup banyak di komunitas ini akan berdampak pada kesehatan. Dan ketika sampah ini menumpuk, warga masyarakat nggak merasakan masalah, ini ada di luar garis resisten. Jadi masyarakat nggak merasa kalau ini masalah. Begitu tumpukan sampah ini menimbulkan penyakit, ya, ada gatal-gatal, ada banyak lalat dan sebagainya, menimbulkan bau yang gak enak, lama-lama orang menjadi gak nyaman. Nah ini baru mereka merasa kalau sampah-sampah itu adalah sebuah masalah. Ya. Nanti mungkin ketika tahun berapa di masa depan sampah kita sudah terlalu banyak, ya, karena pengolahan sampah yang gak bagus, masyarakat baru sadar, oh ternyata sampah kita banyak. Ini karena sudah menembus garis resisten. Dan di mana peran perawat? Jadi perawat harus mengkaji apa yang terjadi ketika masalah ini berada di luar garis resisten atau berada di dalam garis resisten. Ini perawat harus mengkaji benar. Ya. Apa yang terjadi ketika masalah ini nanti membesar? Apakah masyarakat merasa itu sebuah masalah atau bukan? Ya, kembali lagi.
Saya terlalu bersemangat kalau bicara tentang pengajian masyarakat, karena masyarakat di Indonesia itu sangat unik, benar-benar unik gitu ya. Garis resistennya tebel sekali. Jadi masalah sulit masuk. Bukan karena masalah sulit masuk sebenarnya, tetapi karena masyarakatnya lebih banyak yang abai terhadap status kesehatan. Kita lihat sekarang ini saja. Sekarang ini kita sedang berada di dalam pandemi COVID-19. Di mana virus corona ini bisa dengan mudah menular ke orang yang lain dengan media dropletnya. Ya, bahkan beberapa bulan yang lalu dikabarkan bahwa virus corona ini sudah airborne, ya, sudah bisa terbang-terbang di udara. Tapi banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol. Ya. Banyak masyarakat yang justru malah nggak percaya, apa itu corona, apa itu COVID-19. Ini karena mereka merasa bahwa corona itu belum menimbulkan masalah. Corona itu tidak menimbulkan masalah buat mereka. Jadi resistennya tebal banget ya, resisten tebal banget. Udah banyak yang meninggal, penularannya luar biasa cepatnya. Ya, di Indonesia juga kasusnya banyak. Tetapi ini hanya dilihat sebagai statistik. Gitu. Meninggalnya orang itu hanya dilihat sebagai statistik, sehingga garis resistennya besar. Nah ini yang perlu dipahami oleh perawat ya dalam melihat karakteristik ini. Jadi saya kasih tahu ya, jadi pada teman-teman juga nih. Karakteristik masyarakat Indonesia yang kita ketahui bersama tadi tidak mudah terpancing dengan masalah kesehatan yang muncul. Bahkan beberapa orang ketika mengalami masalah fisik pun, kalau dia masih bisa berjalan, nah dia keluar. Ketika melakukan pengkajian asuhan keperawatan komunitas, sistem seperti ini yang harus diperhatikan. Bagaimana karakteristik orangnya, bagaimana karakteristik wilayahnya, bagaimana pola sosialnya, pola keagamaannya, pola komunikasinya di dalam masyarakat itu perlu dikaji semua. Instrumen yang digunakan juga harus tepat. Kalau kita mau melakukan pengkajian wilayah, kita mau melakukan tingkat kebersihan wilayah, maka instrumen yang dipakai juga harus instrumen yang tepat. Ya. Mengkaji tentang sampahnya, mengkaji tentang limbahnya, mengkaji tentang mungkin sampah-sampah organik dan non-organik dan sebagainya, itu harus tepat. Instrumen yang digunakan harus tepat. Maka penting mengetahui konsep-konsep tentang pengkajian. Penting sekali mengetahui tentang dasar atau landasan dalam melaksanakan asuhan keperawatan khususnya pengkajian. Jadi teman-teman mahasiswa, pengkajian di komunitas itu bukan sekedar kita melakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Tapi jauh dari itu kita harus melakukan survei. Survei di dalam asuhan keperawatan komunitas kita kenal dengan yang namanya windshield survey. Windshield survey itu adalah melakukan pemantauan ya, pengamatan terhadap komunitas secara sekilas. Jadi perawat melakukan pemotretan area. Jadi perawat melakukan inspeksi terhadap area komunitas secara sekilas. Melihat apa yang terjadi di sana, apa yang mungkin ada di sana secara sekilas. Mulai dari aspek perumahannya, bagaimana kondisi jalannya, bagaimana area terbuka, ya, tempat-tempat umum, demografi yang kelihatan. Ada nggak anak-anak kecil yang berkeliaran, ya? Yang nongkrong kebanyakan orang tua atau dewasa atau remaja, ya? Di mana biasanya tempat-tempat untuk berkumpul, spot-spotnya untuk berkumpul, fasilitas umum apa aja yang tersedia di sana, dan sebagainya. Ya, ini yang disebut dengan windshield survey. Jadi perawat melakukan pengamatan terhadap wilayah komunitasnya secara sekilas dengan memperhatikan hal-hal tadi.
Tugas yang kedua, tugas yang kedua. Tapi ini tidak dikumpulkan. Tugas yang kedua adalah mahasiswa memahami tentang bagaimana proses melaksanakan windshield survey. Windshield survey tadi seperti yang saya sampaikan adalah observasi sekilas. Silahkan berikutnya mahasiswa mempelajari bagaimana tekniknya melaksanakan windshield survey yang baik. Ya. Saya tidak akan menerangkan. Silahkan Anda mempelajari. Silahkan dipahami. Ya. Silahkan membayangkan dulu. Kemudian nanti kita akan praktekkan. Jadi tugas yang pertama tadi, ya, 8 aspek pengkajian dalam konsep komunitas partner. Tolong dibuat videonya ya, untuk menceritakan bagaimana secara singkat 8 aspek ini di dalam konsep komunitas partner. Yang kedua kemudian membaca sendiri, ya, membaca, mencari literatur, membaca tentang windshield survey. Kemudian berikutnya, dalam pengkajian keperawatan komunitas, itu kita kenal dengan mapping. Mapping ini adalah pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah berdasarkan karakteristiknya. Ya. Jadi kita kenal di dalam keperawatan komunitas ada istilah yang disebut dengan eco-map. Nah, eco-map itu adalah peta yang dibuat oleh perawat untuk mengklasifikasikan area di dalam komunitas secara berurutan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Misalkan seperti ini, satu wilayah memiliki banyak balita misalnya, maka di dalam eco-map itu ditandai kalau wilayah ini memiliki banyak balita. Kemudian misalkan wilayah ini memiliki saluran limbah yang kurang baik, mulai dari mana sampai mana, itu nanti akan ditandai juga di dalam eco-map. Eco-map ini penting untuk menentukan bagaimana intervensi dilakukan, kepada siapa intervensi dilakukan, ya, apa teknik intervensi yang dilakukan, dan sebagainya itu penting. Ya, jadi perawat komunitas juga harus tahu tentang mapping, harus tahu tentang bagaimana mempelajari area berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Eco-map disusun berdasarkan karakteristiknya. Salah satu tujuannya adalah tadi menentukan bagaimana intervensi dilaksanakan. Misalkan tadi saya contohkan, dengan mapping kita bisa tahu di mana posisi atau lokasi area yang paling banyak balitanya. Maka nanti kita bisa menentukan di mana sebenarnya posyandu bisa dilaksanakan supaya mudah terjangkau, kan? Supaya aksesnya gampang dan sebagainya. Maka pengkajian mapping ini penting juga. Kemudian berikutnya juga seperti akses jalan di dalam mapping ini. Perawat harus tahu akses jalan mana yang terbaik untuk melakukan asuhan perawatan. Mulai dari mana nih melakukan penyuluhan? Mau dimulai dari mana nih? Penyuluhan yang apa? Dari sini tentang apa penyuluhan? Oh, ternyata area ini kebanyakan adalah lansia penderita diabetes. Maka penyuluhannya harus di mana tempatnya? Maka penyuluhannya harus tentang apa? Nah, ini berdasarkan mapping. Tempatnya kita harus tahu di mana tempat yang paling strategis untuk melaksanakan asuhan keperawatan komunitas. Sehingga nanti ketika kita melakukan asuhan keperawatan, implementasi asuhan keperawatan, masyarakat bisa hadir, masyarakat bisa mengakses mudah. Ya. Jadi itulah fungsinya. Kemudian pengkajian yang berikutnya adalah dengan wawancara atau grup diskusi. Wawancara ini biasanya dilaksanakan kepada pimpinan daerah, pimpinan wilayah ya, kayak misalkan ya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan sebagainya ya. Terus kemudian tenaga kesehatan yang ada di sana. Misalkan kita dari asuhan keperawatan dari perawat komunitas yang lain, kita harus juga menanyakan
ya, berdasarkan dokumen, berdasarkan wawancara dengan para tenaga kesehatan itu. Kemudian berikutnya tokoh masyarakat, ya, juga tokoh masyarakat kita kaji juga, kita wawancara juga. Kemudian mungkin ada orang yang tua ya, orang yang paling senior di sana, yang mengerti tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam komunitas itu, juga perlu kita kaji juga, ya, perlu kita wawancara juga, supaya kita tahu apa yang terjadi di dalam komunitas ini ya selama beberapa tahun ke belakang mungkin, supaya kita bisa lihat tadi resisten. Ingat, resisten, garis resisten ini. Di mana posisi masalahnya, di luar atau di dalam garis resisten. Kalau di luar berarti kita harus menyadarkan ini masalah. Kalau di dalam berarti kita harus bisa mengatur, bisa memanage masyarakat bagaimana cara mengatasi masalahnya yang efektif dengan problem solving-nya. Jadi itu tadi ada pengkajian keperaturan, ada observasi, melakukan pengamatan, terus kemudian ada juga mapping, ya, ada juga dengan wawancara. Dan berikutnya ada juga dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi ya berarti segala macam dokumen yang bisa kita pakai, kita pelajari, ya mungkin dokumen dari RT, dokumen dari Pak RW, ya, tentang demografi, tentang kemudian sosial budaya dan sebagainya, itu kita pelajari dari dokumen, ya. Atau misalnya dari puskesmas kita ambil tentang data-data atau jumlah-jumlah pasien-pasien dengan kondisi penyakit tertentu, misalnya penyakit menular atau penyakit tidak menular. Ini kita lihat dari studi dokumentasi. Hasil dari semua pengkajian ini akan menghasilkan banyak data yang berbeda-beda klasifikasinya. Tahap berikutnya adalah melakukan tabulasi data. Dalam melakukan tabulasi data ini, perawat perlu memperhatikan klasifikasi datanya. Klasifikasi data dimasukkan dalam apa aja? Data demografi dimasukkan data demografi, ya. Jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, agama, tingkat pendidikan dan sebagainya. Itu dimasukkan dalam data demografi. Kemudian nanti diurutkan. Data masalah kesehatan apa aja nih? Pengetahuannya, perilakunya, pola pencegahan, terus kemudian bagaimana opinya ketika muncul masalah, bagaimana penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan dan lain sebagainya, itu kemudian diklasifikasikan tersebut. Lingkungan, bagaimana sarana jalanannya, bagaimana tempat terbuka, bagaimana pencahayaannya ketika malam hari, ya, bagaimana kondisi rumahnya di masing-masing keluarga, tipe rumahnya, terus kemudian ventilasinya, ya, sirkulasi udara, terus kemudian mungkin penataan ruangnya, karena penataan ruang di dalam rumah juga penting, ya. Bagaimana dia meletakkan kamarnya di sebelah mana, kamar mandinya sebelah mana, ini kamar mandi digunakan bersama atau tidak dan sebagainya, itu juga penting. Nanti kita akan bahas itu di keperawatan keluarga, ya. Jadi setelah diklasifikasikan, kemudian berikutnya data-data ini diolah, ya, direkap semuanya. Ya, data-data tersebut yang sudah didapatkan diolah, kemudian dimasukkan berdasarkan klasifikasinya. Nah, berdasarkan klasifikasi ini baru nanti kita bisa menggunakan data-data ini sebagai landasan dalam menentukan diagnosis keperawatan. Nah, untuk tabulasi data kita akan praktekkan nanti. Saya akan memberikan beberapa contoh hasil pengkajian perawatan. Silakan ditabulasi, mahasiswa silakan mentabulasi. Kemudian berikutnya adalah mengupload hasil tabulasinya. Apa yang kalian dapatkan? Misalkan seperti ini. Dari sekian jumlah data, saya menemukan bahwa terdapat jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan. Di mana jumlah laki-laki ini yang usianya sekian
lebih banyak ketimbang dengan usia yang lainnya. Pola pengetahuannya kebanyakan seperti ini. Mereka tahu tentang ini dan mereka tidak tahu tentang yang ini. Hasil pengkajian menunjukkan dari 100 orang, 50 orang yang tahu tentang penyakit A, 50 lainnya nggak tahu tentang penyakit A. 50 orang yang tahu tentang penyakit A, hanya 10% yang tahu tentang penanganannya yang tepat. Nah, misalkan seperti itu, itu adalah hasil tabulasi. Cara tabulasinya ya dikumpulkan tadi ya, dikumpulkan berdasarkan datanya, berdasarkan klasifikasinya, kemudian melakukan analisis distribusi frekuensi, kemudian disimpulkan hasil. Nah, ini disebut dengan analisis. Ya, tugasnya mahasiswa yang berikutnya, yang jadi 3 tugas, yang berikutnya adalah melakukan tabulasi data. Nah, saya akan berikan dalam classroom data hasil pengkajian komunitas, kemudian berikutnya adalah silakan mahasiswa melakukan tabulasi. Hasil tabulasinya diketik, kemudian dikirim melalui Google Classroom untuk kemudian kembali menjadi sebuah penilaian. Oke, sementara itu dulu yang saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu lagi masih di dalam pengkajian dan tabulasi data. Beberapa informasi akan saya sampaikan lebih lanjut ya. Untuk kali ini hanya perkenalan dulu. Oke, terima kasih. Silahkan selamat melaksanakan tugasnya. Masih ada beberapa waktu ya untuk melaksanakan tugas. Kemudian silahkan dikumpulkan melalui Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.